Samo mengangkat palu besar seberat 100 jin dan mengarahkan ke tiang kayu. Hasilnya, sekali ayun langsung membuat dirinya terlempar. Hampir saja membuat paman di sebelahnya tertawa sampai mengompol. Samo yang tidak terima kembali mengangkat palu besar. Kali ini dia menggunakan kekuatan 9 sapi 2 harimau. Namun, tiang kayu tidak terkena dan hampir saja mengenai paman. Ai! Kau ingin menghabisiku? Paman yang tidak tahan hanya bisa mendemonstrasikan sendiri. Terlihat dia dengan lembut mengayunkan palu dan dengan mantap menghantam tiang kayu. Satu set teknik palu yang dilakukan dengan sangat lancar. Samo melihatnya dan segera bertepuk tangan menguji. Namun, di detik berikutnya kepala palu tiba-tiba menghilang. Harus diakui, teman mereka berdua benar-benar sial. Melihat kebingungan, kedua orang itu hanya bisa berpura-pura tidak melihat apa-apa. Sebenarnya, saat Samo bergabung dengan militer, atasannya sudah tidak suka padanya. Orang lain memiliki perut 8 kotak. Hanya dia yang kurus kering. Bahkan memakai celana ukuran terkecil pun tidak muat. Pakaian terlihat seperti akan dipakai untuk pertunjukan. Saat latihan, orang lain melempar batu dengan mudah. Hanya Samo yang meskipun mengerahkan seluruh tenaga, batu tetap tidak bergerak. Orang lain menembak selalu mendapatkan 10 lingkaran. Namun Samo bahkan tidak bisa memegang senjata dengan stabil. Akibatnya, tembakan itu malah membuat dirinya terjatuh ke tanah. Tak disangka, tembakan yang sembarangan itu malah membawa hasil yang tak terduga. Pagi-pagi, orang lain sudah bangun dan bersiap untuk latihan. Namun, Samo masih terlelap tidur. Jika berbicara tentang Samo, dia pasti adalah pusat perhatian di angkatan. Biasanya, berjalan dengan canggung itu bisa dimaklumi. Saat berlatih sprint, dia malah terjatuh dengan tubuh dan senjata. Yang paling parah adalah, ini adalah pertama kalinya Samo melempar granat. Dia malah melemparnya tepat di tempatnya berdiri. Sang komandan marah besar dan langsung mengumpat. Satu tamparan membuat Samo pusing dengan bintang-bintang berputar di kepalanya. Dia terlihat bingung saat berdiri. Dengan berlutut, dia melemparkan granat itu keluar. Tak disangka, detik berikutnya. Saat makan, karena tubuhnya yang kecil, Samo malah masuk ke dalam ember. Akhirnya, dia tidak mendapatkan makanan dan malah merusak embernya. Tak lama kemudian, Samo kembali dibawa ke medan perang untuk menggali parit. Namun, dia mengerahkan seluruh tenaga dan tetap tidak bisa menggali. Dia malah terjatuh dengan cara yang memalukan. Hal ini membuat paman yang ada di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Samo yang tidak terima, kali ini mencoba posisi yang berbeda. Namun, dia malah membuat paman terjatuh dengan posisi terbalik. Saat itu atasan tiba-tiba memberitahu untuk menggali parit 1 kaki lagi. Kemudian Samo dan paman ditugaskan untuk mengangkat tiang kayu. Karena paman kehilangan keseimbangan, Samo langsung memanjat ke atas tubuhnya. Sekarang jauh lebih stabil. Setelah mengangkat setengah hari, paman baru menyadari ada yang tidak beres. Kenapa ini lebih melelahkan daripada mengangkat sendiri? Jadi mereka beralih menjadi 3 orang yang mengangkat. Namun, Samo di tengah sepertinya tidak banyak membantu. Bahkan kakinya tidak menyentuh tanah. Pada malam hari, atasan mengatur pertunjukan seni untuk menghargai semua orang. Satu persatu selebriti dan wanita cantik membuat para prajurit terpesona. Apakah mereka bahkan membuat jenderal kehilangan fokus dengan teropongnya? Kemudian mereka membagikan hadiah kecil kepada para prajurit. Samo segera merebut satu. Tak disangka, saat membuka tas ternyata isinya adalah sebuah sisir. Hampir membuat paman di sampingnya tertawa sampai mengompol. Tak lama kemudian, perang dimulai. Namun, karena parit digali terlalu dalam, Samo bahkan tidak bisa melihat keluar meskipun berdiri di atas kursi. Akhirnya dia menambahkan 2 kotak lagi. Akhirnya dia bisa melihat keluar. Namun, saat dia baru saja mengeluarkan kepalanya, musuh langsung menembakkan beberapa peluru. Melepas helm hampir membuat Samo terkejut setengah mati. Di atas tiba-tiba muncul 10 lubang dalam sekejap. Namun, itu kebetulan menjadi shower yang digunakan Samo untuk mandi. Saat Samo sedang mandi di sungai, tiba-tiba musuh mengirimkan sebuah peluru artileri. Samo ketakutan dan langsung melarikan diri. Bahkan ikan-ikan di sungai pun terpanggang. Kemudian, tembakan artileri musuh semakin hebat. Samo hampir saja terkubur dalam tanah. Dengan cepat mereka mundur sambil membawa bangku. Dan musuh melihat situasi itu segera menduduki parit. Namun, setelah musuh masuk, mereka panik dan mulai menyerang. Namun, mereka sama sekali tidak bisa melihat keluar. Sangat marah, Letnan Kolonel langsung mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas. Kakak. Ketika komandan batalion sangat bersemangat, dia langsung menerobos garis depan. Tak disangka, musuh melepaskan satu tembakan artileri dalam sekejap. Itu meledakkan dia ke udara. Saudara-saudara, untuk membalas dendam komandan batalion, sudah waktunya. Akhirnya, musuh akhirnya mengangkat bendera putih dan menyerah. Tak lama kemudian, Samo ditugaskan untuk menjadi sekretaris jenderal. Namun, Samo baru menyadari bahwa ini jauh lebih melelahkan daripada berperang. Tidak hanya harus membersihkan sepatu jenderal dan merapikan penampilan militer, tapi juga harus melayani seluruh keluarganya. Segera cuci bajuku.
Cepat cuci ya. Samo. Pakaian nyonya di sini belum sempat dicuci. Samo benar-benar sibuk sampai tidak bisa mengurus yang lain. Suatu hari, Samo membawa nyonya dan tuan muda pergi ke pasar. Sambil menunggu nyonya yang sedang merapikan rambut di dalam, Samo kembali menjadi pengawal. Ketika menemui orang yang berniat jahat, dia langsung menghalangi di pintu. Saat nyonya diam-diam berkencan dengan orang lain, musuh tiba-tiba menyerang. Namun, Samo belajar banyak hal di sini. Sesekali, nyonya juga memberinya pelajaran tentang pemikiran. Samo, saya ingin memberitahumu beberapa hal. Yang perlu dilihat, lihatlah. Tidak seharusnya dilihat. Jangan lihat. Ini untuk kamu lihat. Tidak melihat juga harus melihat. Tidak akan kamu lihat. Sudah melihat tapi tidak melihat. Mengerti? Samo mengangkat batu seberat 100 jin dan meletakkannya di atas pegas. Tiba-tiba musuh menerobos masuk. Tidak disangka, tepat mengenai jebakan yang dipasang Samo. Musuh seketika berubah menjadi hantu berbulu putih. Melihat itu, Samo segera melemparkan batu. Sebuah serangan mematikan langsung membuat musuh terlempar kembali ke pakaian putih. Segera setelah itu, Samo berdiri di ujung papan jungkit. Kakak perempuan segera melompat ke atas kompor. Sebuah lompatan seketika membuat Samo terbang. Tidak lama kemudian, kakak perempuan juga tiba di papan. Kamu datang sini. Ayo datang. Musuh yang marah segera bangkit dan ingin menghukum mereka. Tidak disangka, di atas tangga juga sudah dipasang jebakan. Sekali jatuh, musuh terpelanting dan mengompol. Musuh yang tidak terima kemudian bangkit lagi. Kali ini dia merangkak naik tangga dengan hati-hati. Namun, begitu tali ditarik, musuh pun kembali meluncur turun. Tidak disangka, bahkan bulu babi di tubuhnya pun tergores setengahnya. Musuh yang marah segera mencabut sisa bulu babi yang ada. Kemudian dia berteriak keras dan langsung mengeluarkan jurus pamungkas. Ternyata menggunakan keterampilan melompat dan berlari di dinding. Musuh dengan marah berlari ke lantai 2 dan membuka pintu. Tak disangka, detik berikutnya jatuh ke dalam kandang babi. Sekarang akhirnya bisa pulang dan berkumpul dengan saudara-saudara. Kakak perempuan melihat situasi itu langsung memotong tali. Sebelum pergi, memberikan musuh kecil itu hadiah besar. Tanpa disadari, ada musuh yang menangkap ayam di mana-mana. Terlihat ayam jantan dengan cepat masuk ke dalam sarang ayam. Musuh merasa akan segera berhasil. Tak disangka, Samo sudah menunggu lama. Keesokan harinya, Samo mengikuti komandan untuk menjalankan misi. Tiba-tiba, seorang musuh melompat keluar. Komandan ketakutan dan menggigil. Samo dengan cepat menarik salah satu kaki musuh. Komandan segera menambahkan satu usapan. Sejak saat itu, komandan memandang Samo dengan cara yang berbeda. Bahkan memberinya pistol cadangan. Tak lama kemudian, Samo kembali meraih prestasi besar. Terlihat dia bersembunyi di tumpukan jerami dan mengincar musuh di luar. Tak disangka, satu tembakan keluar. Langsung memberikan musuh sebuah tusuk sate. Dengan cara ini, Samo dianugerahi medali yang lebih besar dari dirinya. Kemudian Samo dan paman ditugaskan untuk mengawasi musuh. Tiba-tiba seekor kepiting merayap masuk ke celananya. Sakitnya membuat dia langsung mengeluarkan suara aneh. Musuh segera menembak setelah bertabrakan dengan pedang. Untungnya tidak ada satu peluru pun yang mengenai. Paman mengulurkan tangan untuk membantu. Tak disangka dia kembali dijepit kepiting. Melihat bahwa kam musuh tidak bisa ditembus setelah lama menyerang, Samo memikirkan sebuah ide yang bagus. Terlihat mereka mengikat banyak bom di tubuh banteng. Kemudian menyalakan petasan yang tergantung di belakang. Jadi banteng itu membawa bom. Lalu melaju menuju kam musuh. Akhirnya posisi musuh dikepung oleh tembakan meriam. Saat Samo dan yang lainnya merayakan dengan gembira, tiba-tiba musuh mengirimkan 3 peluru meriam. Ternyata musuh sama sekali tidak terpengaruh. Banteng itu bahkan dijadikan sup daging sapi. Jadi saat musuh tertidur lelap, mereka diam-diam menyusup ke dalam kam. Akhirnya setelah hujan peluru, mereka berhasil meraih kemenangan. Namun tidak lama kemudian, Samo kembali ditugaskan untuk menjalankan misi di pesawat. Ini adalah pertama kalinya dia naik pesawat, dan kakinya bergetar ketakutan. Tak disangka semua orang juga tidak bisa menggerakkan kaki mereka seperti dia. Tidak lama kemudian mereka menghadapi penyergapan pesawat musuh. Pesawat naik turun dengan cepat membuat leher mereka terasa sakit. Seperti pegas yang bergerak maju mundur. Kemudian bergoyang ke kiri dan kanan, terbalik. Akhirnya mereka terpaksa melompat dengan parasut. Samo juga melompat dari pesawat. Di udara masih ada peluru yang terus menyerang. Akhirnya parasut Samo terjepit di pohon. Sayangnya, beberapa anjing jahat datang dengan tato. Mereka mengelilingi Samo dengan tatapan tajam. Melihat cabang pohon yang hampir tidak bisa menahan. Tiba-tiba, sebuah peluru menembak mati anjing jahat. Ternyata ada seorang musuh bersembunyi di dekat situ. Dia tersenyum jahat setelah melihat Samo. Namun, dia sengaja menembak tali untuk mempermainkan Samo. Tapi di detik berikutnya, Samo berhasil lolos dari bahaya. Tidak jauh berjalan, dia bertemu dengan paman. Keduanya hampir menangis saking senangnya. Dengan cepat mereka mengeluarkan berbagai sinyal untuk mencari rekan. Tak disangka, malah menarik perhatian sekelompok musuh. Namun, mereka tetap tidak sadar dan meniru hewan.
Melihat Dazuo dengan wajah yang sangat menekan, musuh mengira mereka bertemu dengan dua orang bodoh. Satu persatu mereka terjebak dalam pertarungan keduanya. Bahkan Dazuo ikut terlibat, dan langsung bertarung ayam dengan paman. Namun dalam pertarungan, selalu ayam paman yang unggul. Jadi paman memberitahu Dazuo, kamu harus menggoreskan pisau di lehermu. Suara saya jadi lebih manis. Jadi Dazuo meniru cara itu. Dia langsung mendapatkan hukuman mati. Di sisi lain, ayam kecil yang dipelajari Samo membuat musuh juga tertawa terbahak-bahak. Bahkan bermain permainan elang menangkap ayam dengan musuh. Saat musuh sedang tertawa gembira, Samo langsung menjatuhkan sebuah telur. Namun telur ini agak istimewa. Dengan begitu, semua musuh akhirnya teratasi. Jadi kedua orang itu sabar menunggu bantuan. Tapi di tempat terpencil ini, bagaimana mungkin mereka akan mendapatkan bala bantuan?